Cerita berlatar pada bulan Juni tahun 1994 dengan memperlihatkan seorang remaja bernama Hyun Jae yang baru saja lulus sekolah dan terlihat saat itu dirinya sedang membantu kedua orang tuanya mengurusi toko. Sama seperti remaja pada umumnya, Jae terkadang melakukan hal-hal nakal seperti merokok secara sembunyi-sembunyi ataupun merencanakan pergi ke klub malam dengan seorang temannya yang bernama Abi. Ternyata sang ayah mengetahui kalau anaknya suka curi-curi waktu untuk merokok di belakang toko. Namun ayahnya yang memang sangat menyayangi J masih memberi kelonggaran dan hanya menyarankan agar J segera berhenti merokok. Selain itu, sang ayah juga memberikan sebuah cincin sebagai hadiah atas kelulusan. 현재야, 담배 좀 끊어. Akhirnya malam itu mereka berdua bisa pergi ke bar dan bersenang-senang minum bersama. Dan saat itulah mereka berdua bertemu dengan seorang pria yang tampaknya menarik perhatian J. Di mana pria itu mengaku kalau dirinya adalah seorang petugas pemadam kebakaran. Dan karena Abi melihat kalau J menyukainya, akhirnya Abi pun pamit pergi untuk mencari teman pria lainnya. I'll be right back. Di mana malam minggu itu mereka habiskan dengan pasangan masing-masing sampai pada akhirnya J pun diantar pulang oleh si pria itu. Dan J yang begitu polos tampak sangat bahagia ketika mereka bercanda bersama di sepanjang perjalanan. Thanks for the ride. Abby can just kind of disappear sometimes. Sampai pada suatu ketika si pria itu pamit untuk pergi menelpon temannya dan saat itulah J menyadari kalau baju pemadam kebakaran yang dikenakan pria tersebut ternyata palsu. Namun sialnya saat J hendak kabur, dirinya tertangkap. Keesokan harinya seorang petugas polisi bernama Bob berpatroli dan melihat seorang polisi lokal bersama seorang penduduk sedang mengamati mayat seorang wanita yang tergeletak di dalam sebuah lubang. Dan si polisi lokal itu menyimpulkan kalau wanita tersebut adalah tahanan luar karena memakai gelang pelacak di kakinya. Namun tak lama kemudian hal yang tak terduga terjadi di mana tiba-tiba si jahanam Bob langsung menembak kedua orang yang baru saja dirinya temui itu. Dan di sini Anda sudah bisa menebak kalau si jahanam Bob adalah polisi bejat. No, please. Sementara itu J tersadar dan mendapati dirinya berada di sebuah ruangan dengan tangan terborgol, yang mana di dalam ruangan itu ada seorang penjaga dan kemudian datang seorang wanita yang sepertinya adalah seorang dokter. Kemudian si dokter itu pun menyuntik J dengan obat bius karena J terus-terusan meracau meminta menelpon orang tuanya. Setelah tak sadarkan diri, dokter itu kemudian membuka paksa kawat gigi yang digunakan J. Lalu J ditempatkan di sebuah ruangan di asrama yang berisi gadis-gadis yang bernasib sama dengannya. Dan kakinya kini dipasangkan alat pelacak seperti yang digunakan mayat wanita yang ditemukan di ladang. Dan ternyata semua itu berkaitan dengan si jahanam Bob yang punya peranan penting dalam bisnis jual beli wanita. Dan saat itu si tengkorak Bob bersama tangan kanannya bernama Faug datang dan memberikan anak kucing pada setiap gadis di tempat tersebut sebagai teman bermain. Kemudian Bob pun memperingatkan untuk tidak berusaha melarikan diri karena mereka berada di daerah terpencil yang jauh dari pemukiman, atau kalau memaksa maka mereka akan bernasib sama seperti Maggie, yaitu mayat yang ditemukan tadi siang. Kemudian saat itu Bob pun mendatangi J dan menjelaskan setiap peraturan yang ada di sana, di mana semua gadis diwajibkan untuk mandi dan membersihkan diri, dan jika J macam-macam maka Bob akan melukai keluarga J. Lalu Bob juga memberitahukan kalau dirinya sudah tahu alamat rumah J dan juga tahu kalau ayah J telah melaporkan kehilangan anaknya, yang mana saat itu Bob pun memberikan waktu 2 hari agar J bisa menyesuaikan diri, dan sebelum pergi Bob pun memberikan nama baru yaitu Eden. Eden's Garden. A lofty name for a trailer park. Hari-hari selanjutnya Eden jalani sesuai aturan, semua mandi bersama sesuai jadwal dan setelahnya masing-masing mengecek kehamilan dengan tes pack. Tidak hanya itu saja, mereka juga harus rutin mengecek kesehatan, kebersihan karena kuku panjang saja sangat tidak diperbolehkan. Beberapa hari kemudian Fogg mengumpulkan dan menyuruh beberapa gadis untuk menjalankan tugas dan mengganti pakaian termasuk Eden yang akhirnya mendapatkan tugas pertamanya.
kemudian mereka dibawa dengan mobil van ke suatu tempat. Yang ternyata mereka diberi tugas untuk membintangi sebuah film emplu, dan tentu saja Eden sangat ketakutan apalagi melihat temannya harus diborgol. Namun apalah daya, setelah diancam akhirnya dirinya pun terpaksa menuruti perintah itu. It's not gonna hurt. Just gonna handcuff you, that's all. It's okay. Beberapa hari kemudian Eden mendapatkan tugas lagi yang mana dirinya dibawa oleh Fogg ke rumah konsumen. Dan di sana Eden pun harus meladeni seorang pria tua yang masih hobi jajan martabak. Namun saat Fogg menunggu tiba-tiba terdengar teriakan dan ternyata si Eden menggigit pipa si pria tua itu. Dan sialnya Eden yang berusaha kabur berhasil ditangkap, yang mana saat Eden berteriak meminta tolong kepada ibu-ibu kompleks, naasnya mereka tak bisa berbuat apa-apa karena si cucu Fogg mengaku kalau dirinya polisi yang sedang menangkap pecandu narkoba. Karena membuat kesulitan, Eden pun dihukum dengan direndam dalam sebuah bak berisi es, di mana kejadian tersebut membuat si tangkurak Bob memperingatkan Fogg untuk menjalankan tugasnya dengan benar. Dan ternyata Fogg adalah anak tiri Bob sendiri, sehingga dirinya pun hanya diperingatkan dan tidak diberi hukuman. Yeah, well, that better become much more apparent. Hari demi hari terus berlalu dan tak terasa sudah 1 tahun Eden berada di sana dan terbiasa dengan rutinitasnya. Dalam suatu kesempatan Eden pun berbicara dengan Priscilla, yaitu teman sekamarnya, dan di sana Eden pun mengetahui kalau seorang wanita yang selalu memberikan tespek kepada para gadis adalah Ilana, yaitu wanita kesayangan dari Fogg. Dan Ilana bisa memilih pekerjaan yang dirinya sukai dan bebas meminta apapun dari Fogg. Dan karena itulah Ilana memakai cincin milik Eden yang dulu diberikan ayahnya. Namun sialnya percakapan tersebut terhenti karena tiba-tiba ada seorang penjaga yang memaksa Priscilla untuk ikut bersamanya. Malamnya seperti biasa Eden dan beberapa gadis lainnya dibawa ke sebuah pesta remang-remang, dan di sana Eden dipilih oleh seorang pria tua kaya. Namun kali ini Eden yang memang sudah terbiasa menghadapi keadaan tersebut tampak tenang, bahkan bisa membuat si pria itu puas dengan pelayanannya. Dan saat akan pulang Eden menyembunyikan hak sepatunya sebagai jaga-jaga jika Ilana melawan ketika dimintai cincin miliknya. Dan kebetulannya saat sampai Ilana sudah ada di kamarnya untuk mengisi tempat tidur Priscilla yang menghilang entah dibawa kemana. Dan ketika semua sudah tertidur barulah Eden melancarkan aksinya untuk meminta kembali cincin miliknya, hingga akhirnya mereka berdua pun berkelahi sampai terdengar oleh Fogg dan para penjaga. Tentu saja di sini Fogg pun marah dan menghukum Eden dengan menyuruhnya menelan cincin tersebut. Setelah cincin itu ditelan, Eden pun berusaha mengambil perhatian Fogg dengan menawarkan diri menjadi mata-matanya, karena sebenarnya para gadis-gadis termasuk Ilana di belakang mereka sering menertawakan Fogg disebabkan Fogg mau menjadi anjingnya Bob. Namun saat itu Fogg tak percaya dan menyuruh Eden untuk segera kembali ke kamarnya. Get back inside right now. Suatu malam Fogg membawa Eden dan 2 gadis lainnya ke tempat pelanggan untuk dijadikan sebagai tontonan saat pesta narkoboy. Dan seperti biasa Fogg menunggu acara itu selesai sambil menikmati narkoboy yang biasa dirinya bawa dan gunakan sendiri. Yang mana saat semua sudah selesai di sini terjadilah sedikit keributan karena ada seorang yang tak mau membayar sesuai perjanjian. 1,000 because you kept us late. Dan saat semua sudah dibayar, sialnya 2 gadis lainnya berusaha melarikan diri dan membuat Fogg sangat marah. Namun pada akhirnya Eden memberitahukannya demi bisa mendapatkan kepercayaan dari Fogg. Setibanya di tempat mereka tinggal, Eden pun diberi kamar mandi untuk BAB, dan akhirnya Eden pun bisa mendapatkan cincin yang sebelumnya sudah dirinya telan.
Setelah kejadian malam tadi, Eden pun mulai diberi kepercayaan oleh Fogg untuk menjadi tukang bersih-bersih di ruangan pribadinya. Dan saat bersih-bersih itulah Eden pun melihat ternyata lelaki yang mengaku petugas pemadam kebakaran dulu adalah teman Fogg. Dan tentu saja hal itu membuat Eden benar-benar sangat merasa kecewa. Di hari selanjutnya, Eden kembali diberi tugas baru, yaitu menggantikan Ilana sebagai penerima telepon para pemesan. Namun Ilana menolak keras hal itu karena takut dengan aturan jika gadis yang sudah berumur lebih dari 20 tahun maka akan dibunuh karena sudah tidak ada lagi yang memesan. Tapi mau gimana lagi, Fogg kini sudah lebih mempercayai Eden. Kemudian Fogg pun menjelaskan agar Eden mencatat semua pesanan para klien dan segera menutup telepon jika ada orang yang menanyakan harga, karena menurut Fogg orang yang menanyakan harga kemungkinan adalah FBI yang menyamar, sebab jika langganan mereka sudah tahu sendiri berapa harga yang harus dibayar. If you get bored, just play with the fucking cat. Suatu hari Eden diajak mengunjungi seorang pria bernama Ayi yang merupakan pemasok opium yang akan digunakan untuk membius para gadis. Selain itu, Fogg juga mengajari Eden menyetir mobil sambil terus mengobrol kalau bisnisnya sangat terorganisir dengan bantuan Bob. I mean, Bob isn't even the head of this thing. It's way bigger than Bob. I just know I've given you that hit of meth and talking to him. I'm not one of those motherfuckers. Sejak itulah Eden pun mendapat berbagai kepercayaan, bahkan termasuk mengurus dan mendata setiap gadis yang baru masuk ataupun yang keluar untuk dijual ke negara lain. But what we forget is that the blood, and like any virus, they eventually... Di tempat lain terlihat si Jahanam Bob sedang memberikan ceramah soal kejahatan di sebuah kantor kepolisian, dan mereka tidak ada yang tahu kalau penjahat yang sebenarnya adalah Bob sendiri. Setelah selesai, Bob pun keluar dari ruangan dan datanglah seorang pria bernama Gerard yang ingin berbicara kepada Bob soal pembunuhan dua orang pria, yaitu warga lokal dan seorang petugas kepolisian, di mana Gerard pun mengatakan bahwa mesin pelacak GPS yang dikembangkannya menemukan nomor ponsel Bob di daerah tersebut ketika kejadian berlangsung. Namun si Bob menyangkal dan mengatakan bahwa dirinya sudah lupa pernah berada di sana. From what I'll tell you here, which is that I don't recall being in that... Thank you for your time. That's an excellent speech. Suatu hari Eden mendapatkan telepon pesanan dan secara tak diduga si pria itu menanyakan mengenai harganya. Sontak saja Eden pun terdiam karena mungkin saja itu FBI yang menyamar seperti yang dikatakan Fogg. Namun pada akhirnya Eden yang ingin bebas dari keadaan terkutuk ini memutuskan untuk menyimpan catatan pesanan itu bersama catatan lainnya yang selanjutnya diberikan kepada Fogg. We've got one for tonight. Siang itu Eden dan Fogg menemui Bob di dekat danau untuk membuang dua mayat gadis yang salah satunya adalah Ilana. Ternyata hal itu sudah biasa mereka lakukan dan alasan Ilana dibunuh karena dirinya sudah berumur lebih dari 20 tahun. Seperti yang sudah dikatakan Fogg sebelumnya, semua sudah terorganisir termasuk menghilangkan jejak mayat-mayat para gadis yang sudah tidak berguna lagi. Kemudian Fogg pun menanyakan mengenai perkembangan penyelidikan pembunuhan yang dilakukan Bob setahun lalu. Bob pun menjawab kalau semuanya akan dirinya atasi. Try to relax. Jesus Christ. Setelah itu Bob pun menyindir kalau Fogg terlalu berlebihan dan dirinya juga menceritakan bahwa Fogg dilahirkan di keluarga penganut agama fanatik dan baru bisa membaca saat usianya di 16 tahun. Dan di sini terungkap ternyata Fogg ini adalah anak angkat dari Bob yang sepertinya sudah tidak diperdulikan lagi. Karena tidak terima diolok-olok, akhirnya Fogg pun menyerang si Jahanam Bob dan memukulinya hingga modar. Melihat itu Eden pun panik, namun Fogg mengatakan kalau hal tersebut dilakukan atas perintah dari bos besar karena ternyata ada orang lain di balik bisnis tersebut yang pastinya punya pangkat tinggi melebihi Bob. Setelah kejadian itu mereka berdua pergi mengantarkan seorang gadis yang hamil ke sebuah rumah yang dihuni beberapa pria yang salah satunya bernama Mario.
Dan di sini Eden mendengar kalau Mario sudah berhasil menculik seorang gadis baru yang nantinya akan dibawa oleh Fogg. Dan saat Eden meminta izin ke kamar mandi, dirinya pun melihat sebuah ruangan berisi peralatan dokter dan tempat tidur bayi. Di ruangan lainnya ternyata ada Priscilla yang tengah hamil. Namun saat itu Eden tak bisa berbuat banyak, hanya berjanji kalau dirinya akan berusaha mengeluarkan Priscilla dari sana. Dalam perjalanan pulang, Eden banyak termenung karena menyadari kini dirinya sudah masuk terlalu dalam ke dunia bisnis tersebut, yang mana hal itu pun membuat Fogg langsung menanyakan apa yang terjadi. Eden pun menjawab kalau dirinya tak habis pikir mengenai bisnis penjualan bayi. Mendengar itu, Fogg pun menjadi curiga, takutnya Eden berkhianat, dan untuk bukti kesetiaannya, Fogg pun meminta agar Eden membunuh seorang gadis yang baru saja mereka bawa dari Mario. It's not her. It will be you. Пожалуйста. Пожалуйста, я вас прошу, не надо. Di sini hampir saja si gadis itu ditembak mati, namun untungnya Fogg segera menghentikannya dan percaya kalau Eden benar-benar berada di pihaknya. Hey, chill. Hey, I was just kidding. Saat sampai di tempat mereka tinggal, Fogg dan Eden melihat kalau penjaga bernama Ivan sudah dalam keadaan terikat karena ketahuan telah bekerja sama dengan kepolisian. Oleh karena itu, Fogg pun akhirnya memutuskan untuk segera berkemas dan pindah ke Dubai. Namun sebelum itu mereka harus membakar semua barang-barang milik para gadis agar tak ada barang bukti yang tertinggal. Setelah itu semua gadis diberangkatkan lebih dulu, sementara Fogg dan Eden mempersiapkan beberapa paspor palsu yang akan mereka gunakan nanti. Dan di saat itulah Eden yang tak mau harapan bebasnya hilang kembali mencampur narkoba milik Fogg dengan cairan pembersih yang biasa dirinya gunakan untuk membersihkan kamar mandi. Dan ketika Fogg menggunakannya, dirinya pun langsung batuk-batuk keracunan dan meminta segera dibawakan air minum. Merasa rencananya berhasil, kemudian Eden pun membawa opium untuk membius Fogg. Namun saat kembali nyatanya Fogg sudah tidak sadarkan diri, entah modar ataupun tinyaho lah pokoknya. Dan akhirnya Eden pergi dengan membawa tas berisi uang dan juga membuka alat pelacak yang selama ini selalu terpasang di kakinya. Namun ternyata Eden bukannya kabur menyelamatkan diri, tapi dirinya malah pergi ke rumah Mario dan menawarkan uang untuk menebus Priscilla. Namun Mario menolak dengan alasan uang tersebut tidak cukup, dan akhirnya Eden hanya meminta agar dirinya bisa menemui Priscilla sebentar saja untuk berpamitan. Dan di saat itulah Eden menyuntikkan opium yang membuat Mario terkulai tak berdaya. Hallucinor, you took her! Come on, trust me, we gotta go right now. Let go of me! Kemudian mereka berdua pun segera pergi dari sana, walaupun Priscilla tampak histeris karena ternyata bayinya yang sudah lahir sudah dijual oleh Mario. Setelah sampai di suatu tempat, Eden pun menelpon orang tuanya dan dirinya pun akhirnya menangis saat pertama kali mendengar suara ibunya lagi. Dan film pun selesai. Pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini adalah janganlah kita percaya begitu saja sama seseorang yang baru kita kenal. Kemudian jangan terlalu akrab, pokoknya jangan menceritakan hal-hal privasi kita ataupun apa, karena mungkin saja orang itu adalah seorang penculik, penipu, manipulator. Ya pokoknya teman-teman semua bisa ambil hikmahnya saja dari rangkuman cerita film ini. Oke, akhirnya saja saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.